Dino, Gas, gas Dino. gas, gas lah. Terus sekarang yang nyoh. Lapang apa? Nmax. Prediksi dong. Aja. Kalau gue sih gak nyampe 20. Apa? Power. Kalau power nggak bisa ngitung sih. Power di bawah 25 HP ya. Ah, Kalau torsi tinggi amat 25, turunin lah. ya nggak nyampe. Malah lebih presisi lah, lebih presisi lah. Gue duluan deh. HP 23, 24, 23 lah. 23 DK. Iya. Torsi Torsi masih di bawah 20. Masih sih torsi. gede banget, tenaga sampai 23 WHP. Torsinya mirip NS, Pak. Oke, kalau kita WHP masalahnya ngitungnya. Gue makanya HP. Iya, sama WHP, WHP. Iya, cuman berapa deh WHP-nya? Ya, udahlah segitu aja 23. Berarti Jauh dari NS. kalau gue pribadi sih, gue tenaga kayaknya masih cuma 17 WHP. Sorry to say gitu. 17 WHP karena dia peak power-nya kalau yang gue rasain selama ini gue bawa di RPM bawah. Torsinya Kayak berapa? 6.000 lah, 6.000 7.000. Ntar motor lemot lewat. Motor lemot lewat. Nah, tapi kalau torsi sekitar 21 kalau gua. Itu ada di RPM. Jadi kalau peak power mungkin di 6.000 6.500, torsinya mungkin ada di 5.000-an, 5.500 sampai 6.000. Kalau Alfian bilang tenaga 23 WHP, torsi berapa tadi? Di bawah 20 Nm. Nah, Enggak. enggak mau ikutan. Anjing. Jadi Ntar dulu ini kalian ngebahas beginian ada apaan deh? jadi intinya ada tantangan. Ya, apa tuh? Cuman ini torsi sih. Kalau horsepower gue yakin menang sih kalau horsepower. Torsi sih. Torsinya siapa yang benar? Atau mendekati lah. Mendekati ya. Pusap 5 aja. Kali. 5 seri. Satu seri di sana, 4 di sini di GRT. Jadi paling itu dulu dari gua. Lihat nanti hasilnya gimana. Ya, jadi kita langsung aja ke abakuranya setelah kemarin janjian. Ya, untuk video dan motovlog dan video. Ya pokoknya itulah. Kali ini mungkin formatnya sedikit. Gue mainin ya, ada campuran dari action cam, ada campuran dari GoPro. Action cam, ada campuran dari kamera handphone dan lain sebagainya. Jadi ini gue lagi di abakuranya. Jadi mungkin gue bakal bercerita sedikit ya, bercerita tentang apa sih ya, perjalanan dari mulai tanggal 7 Agustus ya. Jadi motor ini nggak tahu udah 2-3 bulanan ya, udah lama ya, 3 bulan kayaknya, 3 bulan. Jadi singkat cerita ada kenalan ya, bukan teman juga sih. Ya sekarang sih udah jadi teman ya. Tapi tepatnya kenalan dari Facebook. Gua nggak akan ngasih namanya karena ini privasinya dia, kecuali beliau sudah memberikan izin. Jadi beliau awalnya itu bertanya dulu tuh, enak mana sih antara beli PCX new atau NMAX new atau NMAX yang lama kemudian dimodifikasi. Terus ya secara singkat gue menjawab untuk apa, keperluannya apa, purpose-nya apa. Kemudian beliau menjawab untuk daily gitu, dan apa yang dicari gitu. Yang dicari adalah motornya performanya baik dan tidak fuel deletion atau FD gitu. Karena memang kebetulan beliau paham juga tentang otomotif. Jadi kemudian gue jelasin FD itu apa ya, gue ngejelasin, gue sharing sih, bukan ngejelasin ya, gue sharing FD itu apa dan kenapa motor Yamaha itu bisa FD, kayak NMAX itu bisa FD dan lain sebagainya gitu kan. Jadi gue sharing ke beliau, kemudian beliau kesimpulannya adalah FD nggak akan hilang kalau motornya nggak di bore up gitu. Maksudnya pistonnya nggak kita ganti dan lain sebagainya gitu. Minimal piston dan linernya kita ganti gitu. Karena kalau offset silinder, ngerubah offset silinder susah gitu.
Dan performa juga beliau mengatakan bahwa gimana performanya gitu, apakah dengan budget sama, jadi antara NMAX new dan NMAX old gitu yang beli bekas, apakah akan sama gitu kan performanya. Terus kemudian gue bilang akan lebih baik kalau kita beli NMAX bekas terus kemudian dimodifikasi gitu loh, karena ya NMAX bekas adalah sekian juta dan inilah sekian. Akhirnya beliau tertarik. Dan oh ya, untuk catatan, gua sama yang punya motor ini, NMAX ini, belum pernah ketemu sama sekali. Jadi kita belum pernah ketemu, gua nggak tahu orangnya seperti apa, beliau juga nggak pernah lihat wajah gua gimana secara langsung ya, gitu. Sempat waktu itu hampir ketemu kita, cuman waktu itu gua lagi di Surakarta, beliau datang ke GRT di Karanganyar, jadi kita nggak sempat ketemu. Waktu itu gua mau balik lagi, waktu itu lagi di UTP. Beliaunya keburu pulang gitu, jadi kita nggak sempat ketemu beliau gitu. Jadi beliau nggak sempat ketemu sama gua. Jadi intinya belum pernah ketemu sampai sekarang, sampai video ini terbit belum pernah ketemu gitu. Jangan sampai enggak gitu, tapi belum pernah ketemu gitu. Jadi singkat ceritanya gitu ya, itu background gua sama beliau, teman dari Facebook. Terus beliau bilang, oh ya udah kalau memang lebih baik beli NMAX bekas dan modifikasinya mau coba dong gitu. Oh ya udah monggo gitu. Dan ternyata yang dimaksud beliau coba adalah minta dicarikan motor plus modifikasinya gitu. Ya to be honest I'm honored, tapi juga menanggung beban yang besar karena gue belum pernah megang duit orang sebanyak itu gitu kan. Terus ya dia kemudian transfer sekian belas juta. Ya udah. Akhirnya pada tanggal 7 Agustus 2021 gue beli motornya. Jadi dia belum pernah ketemu gue. Dia nggak tahu gue physically itu seperti apa. Jadi percakapannya cuma by phone, setuju dan telepon, setuju dan transfer. Jadi ya udah akhirnya gue beli motornya, motornya dapat dari Bekasi yang harganya cocok, kemudian dibawa ke sini Karanganyar. Ya udah gitu, mulai pekerjaan gitu. Pertama ya jelas kita inspeksi motornya gitu kan, segala macam gitu kan. Terus gue pengen tahu apa sih kurangnya motor ini, kira-kira plus minusnya apa gitu kan. Karena beliau minta tidak cuman motor ini dibeli terus dimodifikasi mesin gitu, tapi intinya layak untuk dipakai selayaknya motor sekian puluh juta pada akhirnya gitu. Karena ini project sekitar 28 sampai 30 juta gitu kan. Ya udah gitu akhirnya gue bilang oke, gue coba motor ini, gue bawa touring gitu kan. Akhirnya gue bawa waktu itu ke Bandung. Ya gue bawa motor ini ke Bandung, solo riding. Dan akhirnya ketemu tuh beberapa kayak misalnya shock breakernya, segala macam, performa mesinnya seperti apa gitu. Kalau mesin kita agak sedikit kurang peduli karena memang pada akhirnya motor ini akan dibongkar dan dirubah semuanya dari mesin utama sampai ke CVT gitu. Akhirnya gue bawa ke Bandung dan karena gue nggak biasa bawa NMAX ya, jadi akhirnya pulang dari Bandung motor ini towing. Jadi di towing itu bukan karena rusak, bukan karena jebol, enggak, karena emang gue gak kuat lagi bawa motor. Akhirnya motor di towing sampai ke Karanganyar lagi, ya kan. Ya udah, terus kita by phone, komunikasi by phone, kira-kira enaknya seperti apa. Dan permintaan beliau adalah motor ini performanya di atas NMAX new, ya itu udah jelas. Terus kemudian tidak fuel dilation, dan yang paling berat adalah nggak boleh pakai knalpot racing. Gitu. Jadi this is a challenge. Jadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan karena kalau pakai knalpot standar, aduh itu AFR-nya pusing udah pasti itu, karena pasti banyak turbulensi dan ketahan juga, ada kickback juga nantinya. Tapi ya tadinya kita bingung semua, kemudian ini props to Mat Husni. Jadi benar-benar ini gue serahkan kredit kepada Mat Husni. Dia bilang, kenapa gak disilang klepnya? Silang gitu. Iya gitu. Dan bahkan waktu itu dia nyaranin tuh tanpa tahu namanya adalah Polyquad. Jadi yang tahu namanya Polyquad duluan adalah gua, tapi idenya adalah ide Husni. Maksudnya disilang adalah klep in, out, semuanya beda ukuran gitu. Oke,
ini menarik dan sebelum gue iakan, gue coba minta dia jelasin gitu kan. Jadi dia jelasin segala macam dan menurut gue logis. Oke, kita coba polyquad gitu. Cuman memang waktu itu ukurannya Husni minta beda yang ukuran, terus akhirnya gue turunin karena menurut perhitungan gue turbulensinya terlalu besar di atas RPM 7000. Jadi gue bilang gue cut tekanan mesin ketinggian itu pertamax turbo pun gak akan sanggup karena yang owner dia satu lagi ownernya juga minta pakai bensin kalau bisa maksimal adalah pertamax gitu. Oke, kita akhirnya tetapkan pakai polyquad cylinder head, bore up, stroke up, dan rubahan sedikit di CVT, bukan rubahan sedikit ya, hampir semua dirubah, rubahan di CVT, asalkan knalpotnya masih standar. Gitu. Jadi apa sih spesifikasi motor ini? Spesifikasinya adalah piston 60 ya, piston 6 cm. Kita udah nggak pakai puluhan di GRT, kita mainnya sentimeter. Piston 6 cm, langkahnya adalah 6,2 cm. Dan untuk ukuran klep segala macam nanti akan dijabarin di kolom deskripsi, termasuk juga CVT-nya, rollernya 13 gram, pakai puli Yutaka USR kalau nggak salah. Terus nanti detailnya bakal gue jelasin di kolom deskripsi. Gitu. Dan untuk polyquad sendiri gue rasa orang-orang udah pada tahu lah ya, nggak semua mungkin, tapi kalau misalnya emang intinya polyquad itu adalah konfigurasi klep, ukuran klep mereka itu beda semua ukuran klepnya ya, dengan tujuan meningkatkan tekanan dalam mesin di RPM tengah dan bawah, tapi dengan resiko adalah RPM atasnya akan kacau balau gitu. Jadi ini klepnya kalau nggak salah ukuran 23 19,5 untuk in dan 21 17,5 untuk yang out gitu. Jadi singkatnya seperti itu. Walaupun memang sebelumnya, nah ini drama-drama di balik bikin motornya GRT gitu. Jadi kemarin gue udah sempat jelasin tentang thought prosesnya pembuatan motor NMAX ini. Ya, jadi sedikit pengulangan, gue sama Husni pun sempat debat. Ya kan, sempat debat. Mungkin karena sebelumnya udah gue kurangin ukuran klepnya, jadi gak boleh lebih gede gitu kan. Husni berencana untuk membuat compression ratio statiknya adalah 10, gue bilang nggak bisa, itu ketinggian. Gue bilang tekanan mesinnya ketinggian itu minimal, itu pertama itu udah bener-bener fine edge banget gitu kan. Lu nggak bisa kasih ke sana, gue bilang ketinggian banget gitu. Terus akhirnya dia bilang ke gue gitu, karena sebelumnya mungkin dia udah ngerasa oke, gue kalah sama laundry gitu kan. Gue yang sekarang ngomong ngalah gitu kan, itu biasa lah gitu kan. Dia tetap akhirnya dia bilang kalau ketinggian gue bongkar sendiri, dananya pakai duit gue sendiri, kata dia. Oke, kalau lu bilang itu karena ini motor konsumen, motor orang gitu kan, gue lepas tangan gitu kan. Bukan masalah lepas tangan nggak bertanggung jawab ya, tapi masalah ya udah head of mekanik gue bicara A ya gue nurut gitu kan. Jadi ini perdebatan sebenarnya udah biasa gitu ya, di GRT tuh udah biasa gitu. Akhirnya kata Husni, gue yang tanggung jawab, ya udah gitu. Mungkin konsepnya sama kayak dulu NMAX yang putih ya. Gue waktu itu bilang gue debat itu adalah limit RPM, sementara Husni bilangnya adalah CVT gitu. Gue bilang ya udah kita serahin ke konsumen ngomongnya apa. Dan karena konsumennya kenal kita berdua, jadi gue rasa konsumennya Pak Dokter ya, kita nyebutnya Pak Dokter, bisa menimbang sendiri gitu kan. Terus gue akhirnya bilang ya udah, akhirnya Pak Dokter milih CVT. Gue bilang sama Husni, ya udah Pak Dokter milih CVT, tapi gue nggak mau tahu besok harus dyno. Kalau emang Pak Dokter nggak mau di dyno, motornya gue yang dyno sendiri pakai duit gue sendiri gitu. Jadi sama konsepnya, cuma kali ini dibalik. Kalau kemarin gue yang ngatak, sekarang Husni yang ngatak gitu kan. Ya udah, Husni udah bilang begitu, ya udah bikin lah gitu kan. Semua komponen dibeli, stroke up segala macam, prosesnya lancar, nggak ada yang ribet, termasuk pembelian spare part. Selesailah motor dibikin. Ya, selesai motor dibikin. Kemudian setelah selesai motor dibikin, apa semuanya beres? Enggak. Karena motor baru nyala, waktu itu ECU-nya belum dateng sih. Gue udah denger kickback, gue udah denger knocking, gue udah denger detonasi. Itu mesin suara berantakan, gue langsung bilang, shut the engine. Gue baru balik ke Karanganyar, dengar suara motor kayak begitu, langsung gue bilang shut the damn engine. Gitu. Jadi gue minta matiin mesinnya. Kenapa? Karena motor gak bisa nyala kalau gasnya gak ditahan gitu. Idle-nya nggak stabil kalau pakai ECU standar. Gitu. Akhirnya Husni matiin, terus gue jelasin segala macam. Gue bilang, lu gak boleh nyalain motor ini sebelum ECU-nya datang, yang dari BRT Jukin 5++. Ya udah, Husni cemberut naik ke atas gitu, nggak ada footage sayangnya. Karena waktu itu nadanya serius. Ya udah,
nunggu SU Juken datang, kita pasang, mapping sedikit diborosin, ya udah gitu kan, break in gitu. Jadi ini motor dari beli bikin break in di GRT semua gitu. Break in-nya gimana sih? Break in-nya itu jadi 1.500 km penggunaannya, yang pertama adalah konstan di 20 km per jam, yang kedua adalah konstan di 40 km per jam. Caranya gimana? Caranya sebenarnya simple ya, tinggal di standar tengah. Standar tengah terus kita kalkulasikan dengan rasio yang ada gitu. 20 km per jam tuh di RPM berapa, terus 40 km per jam itu di RPM berapa gitu kan. Jadi jelas gitu kan. Jadi totalnya butuh sekian berapa jam gue lupa, jadi itu ada berapa jam gitu. Pokoknya total pemakaian adalah 1.500 km, jadi sejam sekali gitu. Sejam nyala, sejam mati, sejam nyala, sejam mati gitu kan. Beres masa break in, turunin oli, ganti oli gitu kan. Kita udah siap dyno, maksud gua ya udah beres di break in, dyno udah kirim ke Abakura aja biar Abakura yang mapping gitu. Akhirnya kita udah mau jalan, tapi ternyata kita udah mau jalan ke Abakura, tapi sorry malamnya akhirnya kita selebrasi lah, istilahnya selebrasi, motor ini sebentar lagi beres, makanlah ke Solo, kita ke Surakarta, makan malam di sana. Pas pulang dari Surakarta, ER1 ternyata seperti yang gue update kemarin. Jadi kode SUBRT-nya error, katanya harus update firmware segala rupa. Itu udah gue update kemarin di beberapa video sebelumnya. Ya udah mau nggak mau gitu, sitting duck lagi gitu, kita nungguin SU-nya datang, kita kirim SU-nya ke BRT, kemudian BRT kirimkan lagi ke kita pasang, dan gue gabut. Kenapa? Karena ternyata Abakuranya ikut IDW. Ya iyalah, jelas bengkel sebesar Abakura pasti ikut IDW, nggak mungkin enggak kan. Jadi apa yang gue lakukan? Coba mapping sendiri gitu kan, dan gue menggunakan pengalaman gue yang ada, tapi gak dapet gitu. Ternyata AFR terus aja 10, gak dapet. Gue pusing sendiri sampai gue masuk angin. Itu mapping sampai tengah malam, jam 2, jam 3, jam 3 itu. Wah, itu bener-bener pusing gue sama Alfian. Gak dapet juga gitu. Jadi apa yang akhirnya dilakukan? Ya udah, kita tidur, besoknya Abakura gitu. Abakura buka hari Selasa, ya udah gitu kan. Jadi gue minta ya udah kontak Abakura gitu. Ya wes, pagi kita jalan ke Abakura. Ada drama lagi ternyata. Dramanya adalah Alfian pakai Google Map. Kita udah pernah ke Abakura tapi gak ada yang pernah hafal jalan ke Abakura. Jadi ya ternyata Abakura dulu lokasinya bukan di sana, bukan di Sumber gitu. Jadi kita nyasar ke tempat Abakura yang lama. Dikasih tahu sama orang di sana Abakura udah pindah gitu. Ya udah, akhirnya kita ke Abakura. Nyampe Abakura biasanya nggak nunggu terlalu lama, ternyata kita nunggu. Tapi nunggu untuk sesuatu yang baik sih, karena yang kita tungguin adalah mahasiswa yang lagi ambil data, mungkin untuk tugas akhir gitu. Keingetan Husni sih, Husni dulu tugas akhirnya gitu, dia ngejogrok di dyno pagi siang sore malam kayaknya tuh orang di dyno di Bandung. Sayangnya kemarin Husni nggak ikut dyno sih, dia lagi di Sidoarjo gitu. Jadi ya udah, kita nunggu lumayan ya, kita nunggu 2-3 jam, terus akhirnya kita dyno. Harusnya kita masih ada nunggu satu motor lagi, tapi ternyata motor itu nggak ada di lokasi. Ya udah, akhirnya kita didahulukan sama yang punya Abakuranya, kita dyno gitu. Setelah di dyno, hasilnya gimana? Wah gitu, wah itu berubah. Karena apa? Sesuai dengan yang tadi gue omongin di awal video, kita taruhannya apa? Torsinya di atas 21 Nm atau di bawah 20 Nm. Gue pegang di atas 21, Alfian pegang di bawah 20 Nm gitu. Dan Alfian bilang pokoknya harus pakai settingan yang dari GRT. Dan ternyata setelah settingan dari GRT, torsinya adalah 23,3 Nm, yang artinya gue benar gitu. Dan Alfian harus push up. Ya nanti video push up-nya ada di akhir video gitu. Jadi dyno dan hasilnya cukup menggigirkan. Pertama ada beberapa yang mau gue bukan expose ya, tapi fokuskan. Jadi motor ini kan pakai polyquad cylinder head, dan dalam polyquad cylinder head itu gue bilang kalau
perhitungannya adalah di RPM 7000 ke atas sudah tidak optimal karena akan terlalu banyak turbulensi gitu ya, akhirnya memungkinkan terjadinya kickback dan ya AFR pasti bakal kacau, tekanan mesin juga pasti akan kacau. Dan nanti gua harap ada sih footage-nya, nanti gua edit sih, semoga ada gitu. Jadi ada satu part di mana AFR itu di atas 7500 RPM tuh naik turun kayak orang ya ya gitulah, kayak orang step lah gitu, jadi kejang-kejang kayak kejang-kejang gitu kan grafik AFR-nya ya, bukan di layar yang depan itu ya, tapi di layar yang sebelah kanan masnya, di sebelah kanan motor itu kelihatan banget gitu, itu AFR-nya kejang-kejang gitu kan. Itu gue udah pusing, aduh ngeliat AFR gini aman nggak gitu, gue sampai duduk gitu kan di bawah gitu kan kayak orang pelangak gitu aja kan. Terus ya udah gitu kan, gue ngeliatin aja kan, tapi ternyata aman, masih dalam batas aman ya, ya udah gitu, batasnya masih batas aman. Terus ada masalah lain waktu lagi mapping, tinggal run terakhir sebetulnya, tiba-tiba ada teman masnya datang masuk ke dalam ruang dyno, bilang basah gitu kan, bocor. Waduh, dengar kata bocor di ruang dyno gue udah puyeng pala gitu kan, udah puyeng, senut, ternyata bocornya adalah air radiator bukan oli. Masih senut karena gue nggak tahu itu oli dari mana, itu air radiator dari mana, ternyata dari reservoir gitu. Terus dicek itu gelembung apa enggak, maksudnya ada air nyebrang atau enggak, ternyata enggak, airnya enggak nyebrang, tapi ternyata tutup radiatornya enggak kuat nahan tekanan dari mesin NMAX ini gitu kan. Nah jadi ya udah, kita tahu PR itu, terus kita tanya maksudnya masih ada air di reservoir, masih, oh ya udah aman, kalau aman ya udah aman, kita gas lagi, run terakhir gitu perjuangan untuk dyno motor ini gitu kan. Nah kira-kira berapa sih powernya? Ya oke, pembahasannya adalah pertama ya, nggak power dulu lah, torsi maksimum saat setelannya masih mengacu pada base torque, bukan base ini ya, bukan base apa, horsepower. Jadi tenaganya adalah 16,1 ya, 16,1 horsepower di RPM 4510 dan 29,63 Newton meter di RPM 3550 itu. Ya itu hasil yang pertama, yang memang kita fokuskan pada torsi. Terus tapi kan yang dicari horsepower ya gitu, yang dicari adalah horsepower. Mapping lagi dapatlah tenaga 16,4 wheel horsepower di RPM 7180. Jadi nggak beda jauh ya sama NMAX-nya Pak Dokter, bahkan sama ya, cuma bedanya NMAX-nya Pak Dokter tuh di RPM 6000-an, 6100 kalau nggak salah, dengan torsi 24 ya, 24,46 Newton meter gitu. Jadi sebenarnya base torsinya berapa ya, 25 kalau nggak salah, apa berapa gitu, yang 16,4. Jadi ada yang 16,4, ada yang 16,3 gitu. Jadi ya biasalah yang kayak gitu. Gitu. Jadi 24,40 berapa ini? 46 Newton. Gitu. Jadi sesuai dengan prediksi gua, horsepower-nya gak akan beda jauh dengan Pak Dokter gitu kan. Terus kemudian powernya itu mulai drop, kelihatan banget ya, power dan torsinya itu mulai drop setelah RPM 10.000 ya. Tapi ya di RPM 7.000 pun sebenarnya 7.500 ya, tepatnya 7.500 tuh udah mulai drop gitu, udah kurvanya udah mulai turun untuk horsepower gitu. Jadi sesuai dengan teori sesuai dengan ekspektasi, walaupun pusing gitu kita mappingnya. Tapi ya inilah Yamaha NMAX bore up stroke up, bukan bore up ya, tapi oversize kayaknya, oversize stroke up ya, karena pistonnya cuma 6 cm dengan langkah 6,2 cm. Knalpotnya masih bener-bener standar, bahkan gak kita bobok, sama leherannya pun standar gitu. Kalau ditanya apakah lebih optimal kalau kita pakai knalpot racing, jelas
akan lebih optimal kalau kita menggunakan knalpot racing. Tapi kalau pakai knalpot racing, gua rasa gua nggak akan pilih polyquad cylinder head, karena polyquad cylinder head akan dipakai kalau misalnya ada tanda-tanda kickback, bukan kickback ya, iya kickback kalau misalnya memang ukuran diameter knalpot itu lebih kecil. Jadi ini untuk mengurangi kickback di RPM tengah bawah gitu. Jadi motornya masih bisa usable. Gitu kira-kira. Jadi videonya agak panjang karena memang ini salah satu project panjang dan the hardest so far gitu. Paling itu aja dari gua. Silakan nikmati footage lainnya. Green Wombat out. Ya, Mukanya dong, mukanya dong. belum dah, yuk. Satu, 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 satu. Sombong amat, sumpah. 8, 9, 10.